Wasabi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan PRT Bupati Halmahera Selatan Bapak Haji Hasan Ali Basam Subah. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Pak Iswan Hasim yang tidak asing lagi bagi kami, Ketua Pemenangan Ganjar Mahfud Kabupaten Halmahera Selatan, yang juga Wakil Bupati 2015-2020. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman pengurus atau ketua partai tingkat Kabupaten Halmahera Selatan. Yang saya kenal ada Pak Hud Demokrat, ada Pak Wakil Ketua dari Golkar, Wakil Ketua DPRD, kemudian teman-teman lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, maaf. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua DPC P3 Kabupaten Halmahera Selatan, yang tidak asing lagi bagi kita semua. Pasek juga. Pasek mana nih Pasek? Oh, ada Pasek ada. Alhamdulillah. Dulu di belakang jadi saya tersempat lihat. Yang saya hormati Sekretaris Wilayah DPW P3 Provinsi Maluku Utara Pak Mamang Taufik. Pak Sek juga bergeser ke muka sedikit Pak Sek, supaya orang bisa kenal. Sekretaris Wilayah ini adalah kakak kandung Wali Kota Ternate. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua OKK 1 Pak Arif, Ketua OKK 3 Pak Salman Asagaf, teman-teman pengurus harian DPW yang sempat hadir pada hari ini yang saya banggakan, ketua-ketua majelis, baik majelis syariah, majelis pertimbangan dan majelis pakar yang sempat hadir yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh jajaran pengurus DPC P3 Halmahera Selatan yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik dari pesantren yang tadi sudah menyuguhkan lagu yang cukup luar biasa, shalawat, yang saya cintai dan saya banggakan, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama dan paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, di siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga meringankan langkah kita, mengayunkan kaki kita, meluangkan waktu kita menghadiri salah satu agenda DPC P3 Halmahera Selatan, yaitu rapat koordinasi cabang yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai tanggal 12 November 2023 ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat daripadanya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Pak PRT Bupati yang saya banggakan, saya juga kaget ketika saya tiba. Kalau di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga P3 itu biasanya rapat koordinasi itu sifatnya biasa-biasa saja, terbatas. Yang sedikit besar adalah Mukerwil atau musyawarah kerja wilayah dan Rapimca, rapat pimpinan cabang. Itu DPC, PAC dihadirkan semuanya. Tapi saya bersyukur, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada P3 Halmahera Selatan, karena sudah hampir 1 dekade 3 pemilihan umum baru saya hadir di Halmahera Selatan melaksanakan agenda seperti ini. Jadi 15 tahun itu vakum Partai Persatuan Pembangunan yang ada di Halmahera Selatan. Ini menunjukkan, membuktikan, sudah memberikan isyarat bahwa insya Allah P3 pada pemilu 2024 akan bangkit seperti pemilu di tahun yang lalu, seperti di tahun 2004 dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pemilu tinggal sekitar 64 hari lagi. Ada 2 bulan lebih. Tentunya teman-teman semua
partai politik sudah menyiapkan segala kekuatannya, struktur dan infrastrukturnya pun disiapkan, termasuk Partai Persatuan Pembangunan. Saya sangat memberikan apresiasi atas ikatan ikhtiar yang disampaikan oleh Pak PLT Bupati tadi. Warga negara Indonesia, apakah dia kaum milenial, kaum generasi Z, itu tidak boleh alergi dengan politik. Tadi sudah beliau kutip apa yang disampaikan oleh Presiden Turki Erdogan. Karena apa? Politik ini yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan kekuasaan. Kekuasaan itu yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan kebijakan. Jadi tadi PLT Bupati mengatakan, Pak Bupati bilang kalau Bupati yang dulu, kalau kita menandatangani satu surat saja memberikan dampak yang luar biasa. Karena kebijakan itulah yang menentukan negara ini baik atau tidak. Negara ini baik atau tidak, daerah ini baik atau tidak, tergantung kebijakan yang kita laksanakan. Siapa yang mengeluarkan kebijakan itu? Kekuasaan. Oleh karena itu kekuasaan harus kita rebut, Bapak Ibu sekalian. Partai Persatuan Pembangunan didirikan sejak tanggal 5 Januari 1973. Sudah 50 tahun lebih. Umur yang tidak mudah lagi, Bapak Ibu sekalian. Dengan berbagai dinamika politik yang luar biasa, pasang surut petiga yang luar biasa, maju mundur. Di 3 pemilihan umum terakhir kita memang mengalami penurunan yang sangat signifikan, Bapak Ibu sekalian. Mulai dari pusat sampai ke daerah. Saya ambil contoh saja di Provinsi Maluku Utara. Ketika pemekaran Provinsi Maluku Utara tahun 1999, ketika hasil pemilu tahun 1999 dikonversi dari suara menjadi kursi, Partai Persatuan Pembangunan diberikan jatah atau kursi sebanyak 7 kursi bersama dengan PDIP. Golkar urutan pertama, urutan kedua P3 dan PDIP dengan 7 kursi. Itu di tahun 1999. Kota Ternate 4 kursi dan Kabupaten Maluku Utara 7 kursi. Kita masih tetap pemenang kedua bersama dengan PDIP. Demikian pula partai yang multi partai, banyaknya partai pun P3 tetap eksis. Tapi ketika pemilu 2004, P3 dari 7 kursi provinsi, dari 45 kursi turun menjadi 3 kursi. Kota Ternate dari 4 kursi menjadi 2 kursi. Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Barat yang merupakan induk ketika pemekaran kabupaten kota di Maluku Utara, dari 7 kursi menjadi 0 kursi. Sampai hari ini pun 0 kursi, Bapak Ibu sekalian. Dari pemilu 2009, provinsi dari 3 kursi menjadi 1 kursi. Kabupaten kota dari 16 kursi menjadi 11 kursi saat itu. Di tahun 2014 kita dari 3 kursi 2 kursi menjadi 1 kursi di Provinsi Maluku Utara. Kota Ternate dari 2 kursi menjadi 4 kursi. Kabupaten kota lainnya Halmahera Selatan kosong. Padahal tahun 2004 kita ada 2 kursi. Ternate 4 kursi, Pulau Morotai, saya ulangi, Morotai 1 kursi, Halmahera Utara 1 kursi, Halten saat itu 3 kursi, tapi 2004 0, 2014 0. Kemudian Kepulauan Sula 2 kursi dan Taliabu 2014 1 kursi. Ketika pemilu tahun 2019, P3 dari 45 kursi, Ternate yang bertahan selama ini pun menjadi 0, Bapak Ibu sekalian. Jadi di Provinsi Maluku Utara, pemilu 2019 P3 0 kursi. Dari 16 kursi, 11 kursi turun menjadi 3 kursi untuk kabupaten kota. Yang bertahan untuk Ternate, yang tadinya pemenang bersama dengan PDIP di tahun 2014, di tahun 2019 kita 4 kursi menjadi 3 kursi. Sementara Tidore hilang, Haltim hilang, kemudian Morotai hilang. Memang kalau hal sendiri hilang selama 3 masa pemilu, mulai 2019, 2014 dan 2019.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, setelah kami mengkaji, menganalisa kenapa sih kok trust kepercayaan masyarakat Maluku Utara terhadap P3 semakin menurun. Partai lain semakin tren naik, walaupun dengan berbagai multi partai kursinya menurun, tapi trust kepercayaan masyarakat terhadap partai tentu masih tetap kuat. Seperti Golkar saya sebut, karena basis konstituen pemilih tradisionalnya masih kuat. Padahal Golkar biasa dengan PDIP dan P3, basis tradisionalnya cukup kuat. Tapi lama kelamaan mudah trust kepercayaan masyarakat terhadap P3 semakin menurun. Ada dua hal yang kami kaji dan kemudian berkesimpulan. Pertama, kebijakan partai politik P3 di tingkat atas selalu tidak sebanding dengan apa yang menjadi keinginan krusial kita. Contohnya, ketika DPC mengusulkan Bupati si A, DPW menginginkan si B. Terjadinya pertempuran, kemudian diputuskan DPP, bukan yang diinginkan oleh DPC dan bukan juga diinginkan oleh DPW. Itulah yang kemudian krusial kita menjauhi P3 dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap P3. Yang kedua, konsolidasi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi partai di wilayah tidak dilakukan secara masif dan terstruktur Bapak Ibu sekalian. Hampir hilang kelihatan P3 di Halmahera Selatan. Tidak pernah ada rapat-rapat seperti ini. Saya sudah berapa kali turun Pak Bupati, sekitar 3 kali turun di sini. Turun dalam rangka melaksanakan tugas DPR, juga turun dalam rangka melakukan konsultasi. Karena saya juga orang Halmahera Selatan. Lahir saya di Pulau Makian. Jadi saya ini Halmahera Selatan asli. Saya lahir di Mofakia Makian. Umur saya 5 tahun pindah di Tokaka Gane Barat, sebelumnya di Saketa dulu. Kemudian pindah lagi di Tokaka Gane Barat. Sampai SD kelas 3 saya pindah di Ternate, SD Kenari Tinggi 2. Tamat di SD Kenari Tungga, Tinggi 2 masuk di SD Ternate, masuk SMA Muhammadiyah bersama dengan Pak Bupati, tapi adik kelas saya yang jauh. Kemudian saya kuliah di Surabaya. Setelah kuliah dari Surabaya kembali, saya mengabdi sebagai advokat pengacara selama 10 tahun kurang lebih di Ternate, di mana-mana di Labuan. Saya langganan sidang di sini dulu. Kemudian setelah itu saya beralih. Jadi ketika saya di tahun 1995 diajak oleh Pak Wahda almarhum dengan Pak Muhammad Kelores, Pak Mudi masuk P3, dan memang partai saya dari dulu karena saya simak kampanye yang P3 itu. Saya masuk di P3. Saya masuk di P3 dan alhamdulillah terpilih mulai dari 2004 sampai hampir kurang lebih 20 tahun saya mengabdi di Kota Ternate sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD, turun lagi menjadi anggota DPRD. Jadi saya ini pengabdian saya di Ternate, tapi asli saya adalah Halmahera Selatan. Oleh karena itu, saya pernah menitipkan teman-teman di DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Pak Wakil Ketua saat itu mungkin gak sempat hadir waktu ketemu. Saya titipkan bicara ke Pak Bupati, saudara-saudara kita yang PNS ini rupa-rupanya di tahun 2000 belum dapat tunjangan tambahan penghasilan PNS. Saya bilang tolong titipkan, di Ternate tolong perjuangkan, dan di tahun itu sudah mereka dapat. Dan alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan PNS. Karena apa? Kalau kita bicara mereka terima gaji dengan golongan 4A, 4B dengan 5-6 juta, itu habis di kredit ya di bank. Saya pernah berbicara teman saya di waktu kuliah di S3 di Surabaya, salah satu wali kota Samarinda, kota wali kota Samarinda mengatakan begini, saya tidak pernah kampanye Pak Mudi, saya tidak pernah kampanye. Kampanyenya saya 5 tahun. Saya hanya melihat pegawai saya yang 10.000 itu kesejahteraannya sudah terpenuhi tidak. Kebutuhan masyarakat saya, urusan pemerintahan di bidang pelayanan dasar sudah terpenuhi tidak. Yang menjadi urusan pilihan itu pro rakyat atau tidak. Itu saja yang saya perhatikan. Saya tidak pernah kampanye. Saya maju periode kedua, hampir tidak ada yang berani maju. Akhirnya dicari calon apa itu? Semacam calon bukan pendamping, calon bayangan untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu dia. Hampir tidak ada yang berani maju.
sebenarnya kalau di politik, caleg dan kepala daerah sebenarnya kampanye bukan pada saat tanggal 28 atau ditetapkan oleh KPU. Tapi kampanye kita adalah selama kita terpilih sampai kita calonkan diri kembali. Jadi tidak perlu kita, itulah kuncinya. Saya bilang, oh begitu. Ini luar biasa sebenarnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah dengan kondisi P3 yang semakin hari semakin menurun dari pemilu ke pemilu, maka tentunya Ketua Umum kita Bapak Haji Muhammad Mardiono mengambil langkah-langkah yang luar biasa dalam rangka melakukan konsultasi organisasi dengan Ketua Pemenangan kita Pak Haji Sandiaga Uno, kemudian menetapkan di dalam rapat pimpinan nasional kita target P3 untuk pemilu 2024 adalah 11 juta suara lebih dan 50 kursi di DPR RI. Itulah target yang dibebankan kepada kami, termasuk P3 Halmahera Selatan. Dengan berbagai kesiapan-kesiapan yang ada teman-teman Bapak Ibu sekalian, terutama DPC P3 Halmahera Selatan, kemarin kami Rapimnas ke-8 telah diputuskan DPC DPW seluruh Indonesia akan diberikan atribut, dulu hampir tidak pernah ada. Pak Sandiaga Uno menyiapkan 1,4 juta kaos untuk disebarkan ke 38 provinsi. Nanti berapa ribu yang mungkin akan teman-teman Halmahera Selatan yang akan peroleh. Kemudian 700.000 bendera dan 140.000 jilbab yang nanti akan dibagikan di seluruh. Ini membuktikan bahwa Pak Muhammad Mardiono, Pak Sandiaga Salahuddin Uno, dan seluruh jajaran DPP Partai Persatuan Pembangunan serius untuk menjaga eksistensi P3 pada pemilu 2024. Kenapa serius? Saya sampaikan dari awal tadi bahwa pemilihan umum adalah merupakan hakikat pemilihan umum adalah perebutan kekuasaan. Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan partai yang berasaskan Islam harus hadir di tengah-tengah pembangunan nasional, harus hadir di tengah-tengah kebijakan nasional. Kalau tidak, kita khawatirkan nilai-nilai keislaman kita akan pudar kalau tidak ada yang kawal, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Partai Persatuan Pembangunan harus hadir untuk mengawal pembangunan bangsa, Bapak Ibu sekalian. Ini yang kemudian kita harus berikhtiar sungguh-sungguh agar supaya partai ini jangan sampai hilang di tahun 2024 yang akan datang. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, itu saja ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya lihat Pak Bupati juga mungkin ada agenda. Nanti akan strategi pemenangan bedah dapil akan kita paparkan di dalam rapat-rapat rakor nanti. Kita akan betul kita kaji 5 dapil yang ada di Halmahera Selatan dengan berbagai kekurangan dan kelebihan. Tapi Pak Bupati, Pak Iswan, kami titipkan P3 untuk Bapak Bupati dan Pak Iswan. Insyaallah saya sudah menyampaikan setiap rapat bahwa di kepemimpinan saya saat ini yang merupakan kepemimpinan yang luar biasa kita dapatkan karena pertarungan yang luar biasa pula dalam merebut pucuk kepemimpinan saya. Tujuan saya cuma satu, saya mau ingin kembalikan kekuatan P3 seperti tahun 1999. Itu saya. Oleh karena itu, maka tentunya seluruh caleg